Kembali lagi di Puna Bingung, kita akan membahas permasalahan-permasalahan Pulau Dewata ini yang tentunya sorotan Bali sekarang dilanda oleh banjir. Baik teman-teman, sudah kembali dengan pembicara kita yang kece-kece, salah satunya Gung Surya. Siap, Komandan. Oyan Satya. Ya siap, Tua. Ya. Dengan saya sendiri ya enggak, Krisna dari Los Santos. Baik, kita terkait dengan banjir kali ini karena Pulau Dewata terlanda banjir sekarang. Mungkin dipakai mic-nya. Oh, pakai mic nih? Ya, biar dengar suara. Oh, berarti kini siapa tahu mungkin pemerintah kita mendengarkan podcast kita ini kan? Ya. Tersampaikan nih. Ya, nah, kita kan ngomong-ngomongnya banjir di sini. Dari sana sih apa penyebab dari banjir ini, Sat? Penyebab banjir kan? Ya. Nah, dan yang ini. Kalau kita berbicara banjir kan, kita tahu sendiri banjir itu adalah bencana alam. Cuman bencana alam itu adalah ada dua jenis, yang tidak bisa dikendalikan, yang kedua bisa kendalikan. Nah, banjir ini salah satu bencana alam yang sedikit kita kendalikan. Itu. Nah, khususnya di Bali ini, kalau kita berbicara banjir di Bali ini tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tapi ada faktor-faktor lain yang di dalamnya. Salah satunya apa? Alih fungsi lahan. Nah, kenapa saya bisa sebut alih fungsi lahan? Jika kita lihat dari data nih kan, data yang saya baca dari Walhi Bali, di mana disebutkan bahwa adanya pengurang lahan di Bali, adanya alih fungsi lahan seperti itu. Salah satu contohnya di tahun 2018 sampai 2023 di daerah Denpasar dulu disebutkan adanya sekitar 700 adanya alih fungsi lahan. Di Badung sekitar 1000, di Gianyar sekitar 1200. Tentunya adanya alih fungsi lahan ini menyebabkan tidak adanya ruangan untuk resapan air. Padahal kita tahu sendiri fungsi lahan sendiri sebagai tempat untuk adanya resapan. Sekarang kita lihat sekarang di daerah perkotaan yang minimnya adanya lahan, ditambah adanya masifnya alih fungsi lahan, otomatis kan tidak ada resapan air. Yang kedua, ini mungkin salah umum ini, sampah. Kita tahu sendirilah, sampah di Bali itu bukannya mungkin sebanyak kantong plastik, tapi sampai segunung kan. Terutama ditutupnya TPA Suwung menyebabkan rakyat sendiri bingung di mana mau buang sampah seperti itu. Kita bisa lihatlah pada saat kejadian banjir, berapa banyak sih sampah yang keluar pada saat itu. Ditambah komunikasi dari pemerintah mengenai permasalahan sampah kan ya kita tahu sendiri kan. Itu sampahmu urus sendiri kan gitu. Berarti nggak ada komunikasi yang baik dari pemimpin ke rakyatnya. Solusi yang bagus seperti itu. Nah, yang ketiga, adanya buruknya tata kelola pembangunan di wilayah kota. Mungkin kalau kita lihat di video-video yang ini ya, yang viral hari ini kan, banyak sekali pembangunan atau pemukiman warga yang dibangun di wilayah sepadan sungai. Jika seandainya terus seperti itu, yang jadi korban siapa ya? Rakyat sendiri. Jadinya pemerintah ini tidak baik salah mungkin yang mengatur tata letak pembangunan. Oh, yang penting ada lahan, silahkan bangun. Padahal seharusnya nggak gitu. Di aturan RT/RW kita nggak seperti itu. Asal bangun aja. Berarti kan pemerintah nggak becus dalam nilai tersebut. Kan jadi ya itulah penyebab banjir sebenarnya. Buruknya pemerintah dalam mengatasi mitigasi bencana banjir ini ya penyebab utamanya. Kalau bisa dibilang ya pemerintah gagal dalam mengatasi banjir hari ini. Karena udah jadi korban, baru gerak seperti itu. Ya, itu saya dari saya nggak. Oh, berarti dari fundamental yang Bali di karena bencana banjir ini ada latar belakangnya yang tadi saya bilang alih fungsi lahan, isu sampah, Ya. habis itu tata kelola. Jadi jangan salahkan cuaca karena Bukan cuaca ya. Iya, jangan salahkan alam. Alam pun memang bergerak seperti itu.
Sekarang alam yang tidak salah, masa kita salahkan? Oh, itu statement sampah tuh kan. Ya, Aku punya sampah. Saya punya Punya sampah. urus sampahmu sendiri. Ya. Kamu yang buat, kamu urus. Yang penting minum arak campur. Yang penting minum arak campur. Campur arak sih sebenarnya. Berara, kayak kopi. Lebihan punya kan itu sebenarnya. Kopi dulu, Pak. Sebelum memanas, kopi dulu, Pak. Oh, berarti ketiga itu aspek yang terkena dalam artian mendukung alam ini dirusak itu ya, Pak ya. Iya, bisa dibilang jadi faktor yang menyebabkan banjir hari inilah. Faktor lah ya, Pak. Padahal kan sebelum-sebelumnya banjir udah pernah terjadi kan. Kalau dari 10 tahun sebelumnya belakangan, banjir nggak separah hari ini. Tapi hari inilah, bahkan kan sempat tuh banjir kan sekitar 2 tahun 3 tahun lalu di Jembrano mungkin ya, Jembrano, daerah Tabas segala macamnya kan udah adanya kasus banjir, tanah longsor segala macam. Itu. Jadi ini nggak ada pembelajaran dari pihak pemerintah Bali dalam mengatasi ini. Berarti Bali ini terkena banjir sekarang ini paling terpuruk ya, maksudnya. Iya, kalau kita lihat dalam berita segala macam, ini yang paling buruk sih itu. Berapa korban sih, Sat? Wih, Banyak korbannya. mungkin kalau korban ya, kalau kalau kata poster di media sih katanya 2 orang, kata poster ya, kata Pak Gubernur. Mungkin dari Gong gimana, Gong? Kalau saya kan dapat bacanya kan katanya 2 orang. Menurut Gubernur Bali, tapi kan di berita mungkin beda mungkin ya. Terima kasih, Sat, terkait dengan hal itu, Sat. Ini kembali Gong Surya nih sekarang nih, biar nggak duduk-duduk manis ya di sana. Kayak di Senayan dia duduk-duduk manis saja. Ini kurang arak nih. Kurang arak. Kopi dulu. Kurang arak kopi tanpa gula. Ini ada araknya kurang. Ini ada mic-nya nih. Cek. Ini kasihan banget pemuda bingung ya. Kenapa? Mic aja kurang ya. Oh iya, kita kurang mic dan segala macam. Apa yang ada itu yang kita Pakai. pakai. Taruh goreng lu nggak? Dong, terkait dengan tanggapan Dong, terkait dengan statement Koster kan waktu kemarin. Dia tuh membantah penyebab banjir ini bukan dari alih fungsi lahan. Dia membantah. Itu saya baca berita di tanggal 11 September 2025 itu di Detik. Bagaimana Bung menjawab dengan hal itu? Oke, nak kene nangana. Ibaratnya kita menutur kena punya gitu. Ya, benar. Menutur kena punya. Ya, kita bisa lihatlah artinya pemerintah kita di Bali, Provinsi Bali. Gubernur itu beberapa kali menimbulkan atau menyatakan statement yang kontroversial. Artinya sing sana ngidang yang tim komunikasi gitu. Sing dikit tuh. Lah tidak masyarakat. Tapi ya kalau secara substansi Bapak Gubernur bilang kan tidak ada hubungannya dengan alih fungsi lahan. Karena alih fungsi lahan yang masif itu terjadi di hulu. Ini kan banjirnya di hilir. Nah, secara logika sudah dijelaskan sama Satya tadi bahwa lahan pertanian, lahan tegalan, hutan itu adalah sistem hidrologis alami. Artinya sistem resapan air alami. Ketika terjadi hujan lebat di suatu wilayah, sawahnya masih luas, itu airnya tidak langsung ke dumping atau ke pembuangan di sungai besar. Artinya airnya dari hulu itu terbagi dia ke sawah-sawah, ke sawah-sawah. Ketika ada hujan lebat besar, airnya itu masih terbagi-bagi, diresap sama tanah sawah dan akhirnya dibuang ke sungai besar. Salah satunya itu kan Bandung itu kan. Sungai yang besarnya, sungai utamanya dibuanglah ke sana. Artinya ada sistem hidrologis terlebih dahulu sebelum air itu dibuang ke sungai besar. Jadi tertahan dulu airnya. Jadi dibuang ke sungai besar. Itu sistem subak kita, kerennya sistem subak kita. Tapi hari ini subak itu makin tergerus. Makanya terjadilah banjir. Itu logikanya. Kalau mau ngomongin hulu dan hilir, ya banjir terjadi di hilir. Karena di hulu, hutannya sudah gundul, sawahnya sudah hilang.
maka di hilirlah terdapat dampaknya, makanya banjir bandang. Jadi menurut saya kalau alih fungsi lahan itu disebutkan tidak berdampak, ini dari segi apanya? Kajiannya apa? Kok bisa dibilang tidak berdampak? Sedangkan para ahli dan juga salah satu organisasi yang menurut saya kompeten di bidang itu ya Walhi Bali itu menyebutkan alih fungsi lahan kita besar, namanya di Denpasar. Jelaskan juga sama Satya tadi bahwa pembangunan yang serampangan itu juga termasuk di sepadan sungai. Artinya pemerintah tuh nggak tegas itu. Regulasi ada keren gagah gitu, tapi pengawasannya yang lemah gitu. Jadi untuk apa kemudian regulasi yang keren dan gagah ini ketika pengawasannya tidak ada? Jangan sampai pejabat-pejabat kita, pemerintah kita jadi pahlawan kesiangan terus. Setelah banjir, nyangkut jadi mau balap. Perjani ngadang rapat DPR ya. Perjani ya. Baru jatuh, harus menunggu jatuh korban jiwa dulu, baru ngerapat. Perjani rapat tentang alih fungsi lahan segala macam. Pidan-pidan kijau. Dia mak gaito. Ra. Cara pahat deh, ya sing gedok sing yang jalan. Artinya jangan sampai lah apa? Jangan sampai ada korban jiwa. Pemerintah itu baru gercep bergerak. Ini pemerintah kita, saya tanya enggak nih? Ya. Karena pernah nggak lihat roadmap, utamanya kebencanaan tata ruang Bali itu 5 tahun, 10 tahun ke depan? Ada tuh. Ya sih. Maka dari itu, gimana kita mau mencegah bencana? Iya. Roadmap aja kita tidak ada. Jangankan roadmap, komunikasi pemerintah aja masih buruk kan. Itu paling kocak kan. Paling Yang konyol. Itulah paling konyol kan. Konyol kok. Kemarin kan. Itu ya di media tuh bahwa wartawan tuh mendapatkan data dari BPBD Bali, itu yang meninggal ke 9 orang. Oh ya, ya itu ya. Gubernur bilang 2 orang. Ini cengeng benar. Seng siapa? Kalian benar. Tapi jadi gak bisa nih. Ada nih sing satu jalur jadi. 2 jalur ini ya. Beda jalur beda lah. Itu yang saya nggak ngerti. Artinya apa? Kita dipertontonkan semacam kekonyolan. Kita tuh nggak, pejabat itu tidak pernah mempertontonkan bagaimana Bali ke depan, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya mungkin ini karena ada kejadian ini sampai ada timbulnya korban jiwa, satu nyawa pun itu sangat berharga. Iya. Menurut saya ini satu nyawa sangat berharga. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Bali itu sudah padat, Bali itu kecil, padat, Bali itu sangat rentan. Jangan jebol saja bisa bikin ekonomi lumpuh. Sekarang apalagi banjir. Ini pancing baru ini berbondong-bondong presiden teko. Kejang deh kok. Ya benar. Sekonden nih Jokaden siram kawan. Gak bisa belum semua datang hadir di Bali dan segala macam. Tapi saya baca juga tuh di Wagub wakil gubernur kan, dia kan mendukung salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan. Nah, Koster berseberangan dengan Wagubnya di Google. Bagaimana nih? Kangin saya ngawun saya. Kalau itu saya tidak tahu ya di internal mereka kayak gimana. Apakah masih satu jalur atau udah beda jalur? Iya, iya, iya. Tapi ya kita, aduh, gimana ya? Artinya gini, nah, kalau saya bisa beri nilai pemerintahnya sekarang, 100 untuk retorika, 0 untuk realita. Catat itu kawan. Retorika 100, jawab ngeles 100. Iya, iya. Tapi kenyataan apa? Bali banjir, sampah mekacakan. Uruslah dirimu sendiri. Iya. Genom ya Pak ya. Urus diri sendiri. Yang saya takutkan kan sistem demokrasi. Iya. Salah menerjemahkan pemimpin kita. Kan sistem demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Rakyat bayar pajak. Iya. Dari rakyat, oleh rakyat. Ini nampak rakyat maksudnya. Rakyat orang ini dia harus bani-bani. Pemerintah itu nampi gaji gitu pajak. Jangan sampai seperti itu. Salah tanggap. Harusnya kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pemerintah itu bekerja dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masyarakat. Yang sampai rakyat didian bom maya pajak liau. PBB menek. Alih fungsi lahan makin tinggi. Ini
Sampah liu. Urus sendiri kan. Udah sendiri. Ya, saya setuju sih masalah sampah itu kita kelola berbasis sumber. Itu kan bagus. Iya. Berbasis sumber bagus. Yang kurang itu apa? Komunikasi lagi. Sosialisasi sih nggak ada. Iya. Masyarakat kan bingung. Tiba-tiba nggak boleh buang sampah ke TPA. Sedangkan kebiasaan buang sampah di TPA itu udah dilakukan secara turun-temurun. Sekarang tiba-tiba kebiasaan itu dipotong kan agak kelabakan dikit lah. Harusnya kan ada sosialisasi, gimana caranya mengolah sampah di rumah, gimana caranya memilah sampah, bagaimana caranya ya cara-cara tentang mengolah sampah lah agar sampah-sampah yang ke TPA itu bisa berkurang bahkan tidak ada sampah lagi ke TPA. Sosialisasi, menisik sosialisasi yang ada, musuhan kebijakan, Tiba-tiba kan. tiba-tiba. Ton gitu kan. Nah, saya rasa itu dah pemerintah Bali ini saat ini tidak punya solusi sebenarnya. Tapi kejadian banjir seperti ini terjadi. Kalau ditanya jawabnya ngeles. Ada lebih silakan ngeles kan, retorika 100, prakteknya 0. Tahu goreng jalan. Ya benar. Jangan lagi. Retorikanya bagus. Bagus. 100. Udah goreng marah ya. Kemarin dong, bukan hanya koster aja turun, tapi presiden dan wakil presidennya itu turun. Awalnya wakil presiden dulu, salah satunya Gibran, tanggal 12 itu. Turun. Esok harinya, Hari ini. hari ini Prabowo turun. Bagaimana dari Gung menanggapi dengan hal itu? Ya, kalau pemimpin turun kan bagus. Memang harus pemimpin turun. Iya. Tapi pertanyakan habis turunnya apakah masalah terselesaikan atau tidak itu. Hanya kita lihatlah nanti. Masih nggak turun kan. Pemimpin turun pajak tak penek kan. Tidak masih. Tapi itu dah. Ya mungkin karena gini lah. Karena kita lihat Bali ini adalah citranya Indonesia. Karena wisatawan, bule-bule, turis asing itu taunya Bali. Bahkan Indonesia jarang yang tahu. Taunya pasti Bali. Ya. Bali ini adalah citra. Bali ini citra. Citranya Indonesia. Kenapa bisa citra Indonesia? Karena Bali ini adalah wajah pariwisata Indonesia. Pariwisata adalah pendapatan terbesar salah satunya di Indonesia. Pendapatan terbesar negara salah satunya pariwisata. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, kalau bacaan politiknya saya, ada kejadian seperti ini, Bali poranda akibat banjir. Dan untuk menyelamatkan citranya itu, pemerintah ya turun. Agar apa? Agar citra Bali ini terselamatkan. Bahwa Bali itu masih aman, masih damai. Itu. Jadi itulah bacaan politik saya. Kalau kacamata saya melihat. Bali ini udah citra. Makanya berbono-bono suruh wakil ben presiden. Biasanya kan wakil aja wakil sih. Ya. Presiden enggak. Atau enggak presiden aja wakil enggak. Tapi ini wakil presiden, menteri bahkan. Menteri kan banyak itu kan. Semualah turun. Tetapi bukan turunnya itu yang kita butuhkan. Tetapi bagaimana kejadiannya tidak terulang kembali. Ya. Kalau semua turun, batak belak kan kemudian. Ya, saya pun bisa gitu. Kipak. Tapi kita lihat ke depan apakah kejadian ini terulang kembali. Iya, benar. Itu akibatnya itu katakan Satya tadi. Iya. Revolusi lahan, perbesar sampah, pembangun serampangan. Ini kan sampai menyalahkan Tuhan. Banjir karena hujan, Tuhan menurunkan hujan. Ida Batara dan sedih ini. Oh, nah ya. Jangan sampai mengkambing hitamkan Tuhan. Iya, benar. Memang pemerintah lah yang tidak bisa mengelola lingkungan, tidak bisa mengelola pembangunan. Kalau hujan, ya hujan. Iya. Hujan mau tuang iya belum. Kalau hujan meteor dulu. Gitu lah. Lebih-lebih lagi kalau kita bicara climate change ya. Ya. Artinya perubahan iklim ekstrim kan. Ya karena itu dah. Karena kandungan atmosfer makin menipis, sebab pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Hutan makin berkurang. Kan? Jadi fungsi lahan lah kembali.
hutan digusur gitu. Jadi penyebab utama kehancuran ya manusia itu sendiri. Kita sudah disediakan oleh Tuhan punyan-punyanan, alam, oksigen. Ini sing bisa nyago kan? Buat bencana bertahap lah. Kenyal ya jarang penjatinya. Lemah sing benar. Pemimpin lah. Bagat minum arak kan tuh. Campur arak. Ya itu aja Bung terkait dengan permasalahan di Bali. Soalnya Bali ini paling terbesar yang udah Satya tadi. Banjir ini paling terbesar ya Satya. Ya, paling besar ya. Paling besar. Ada korban jiwa, ada kerusakan material. Bagaimana nih? Apa namanya? Pesan nih untuk yang Konstar boleh dipesan kan? Yang nggak ngaco dia boleh, untuk masyarakat boleh pesan-pesan untuk Satya bagaimana untuk kedepannya. Mungkin harapan ya. Ya boleh. Mungkin atau juga kritik dan saran untuk Ya, Pak Gubernur ini. Tajam kan? Untuk Pak Gubernur khususnya nih. Tolonglah kalau bisa komunikasi dengan masyarakat diperbaiki. Yang kedua, seperti gini ya. Vaksin teori gen aeng prakteknya nol itu. Buatlah kebijakan memang bagus, dan prakteknya juga bagus. Biar nggak seperti ini adanya. Alih fungsi lahan, buruknya tata kelola pembangunan yang amburadul, yaitu masalah sampah. Ini aja, oke, ini satu hari aja udah begini dampaknya. Yang ketiga, tak dengarlah apa saran dari rakyat. Loh, kalian juga dapat gaji dari rakyat. Jangan sampai suara rakyat didengar cuma 5 tahun sekali. Karena repot juga. Marane ke Kenda ada pilkada, pemilihan semacam kan. Baru dengar apa aspirasinya. Karena repot juga. Jadi jadikanlah sebuah jabatan sebagai tanggung jawab moral. Jangan sampai ada jabatan hanya untuk gagahan saja. Nah, dari Pak Pak Gong nih, Pak Gong sih. Gong nih, Gong. Pesan-pesan saya buat pemerintah Provinsi Bali ini ya rajin-rajinlah untuk buka sword untuk minum arak. Diolah sword punya nasi. Kewah yang mau punya kewah lama. Di pesan-pesan untuk pemerintah Provinsi Bali itu. Yang pertama ya pastinya harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya Bali ini. Bali ini sangat-sangat rapuh bencana alam, rapuh infrastrukturnya. Ya harus ada roadmap, harus ada langkah-langkah ke depannya untuk mengantisipasi dan memitigasi segala macam kebencanaan yang ada di Bali. Supaya apa? Supaya Bali ini tidak makin lama, makin hancur, setelah hancur ditinggalkan, habis manis sepah dibuang. Iya. Belah manisnya kalian ya menjadi petaka lah bagi masyarakat Bali. Itu. Artinya pemerintah harus serius. Jangan sampai marah ada rapat. Rapat kan prakat ini saya nggak izin doang nu rapat tuh kan nu rapat hasilnya pegadaian saya itu artinya harus serius. Mari pemerintah Provinsi Bali kita harus serius serap semua kritikan dari masyarakat karena semua berasal dari rakyat. Serap semua kritikan dan bangunlah Bali dengan baik, dengan bijak, sesuai dengan bisa melingsir sesuai dengan konsep yang sudah kita warisi dari dahulu, yaitu konsep Trihita Karana. Pelemahan pawang periangan. Pangsing konsep ada lontar ada bacau praktek sih percuma. Pemimpin di Bali harus peka terhadap itu aja pesan dari saya. Dan jangan lupa juga untuk masyarakat jangan lupa sambil menonton podcast ini sambil minum arak campur kopi tanpa gula. Benar. Biar musim hujan hangat badan kita. Iya. Ya, terima kasih Bung ini sudah tajam-tajam banget nih. Satya tajam. Sudah tajam. Tetap di Pemda bingung.